Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gersakti Sakti Angkatan Setohang dengan NIM 2315 dan teman saya di sini. Kenalkan, nama saya Imadi Septandira Disaputra dengan NIM 2315101047. Jadi di sini saya akan langsung saja mempresentasikan judul dari proyek yang kita buat. Kita pakai nama Geca karena proyek ini tuh fokusnya pada reservasi kafe. Saya akan langsung menjelaskan untuk bagian fitur. Jadi fitur apa sih yang kita pakai di proyek ini? Fitur yang kita pakai itu eh, tentunya untuk ada fitur reservasi untuk coffee dan dessert shop yang memang tujuannya untuk menghindari antrian panjang, kemudian meningkatkan kenyamanan pelanggan. Kemudian di sini pengguna juga bisa memesan makanan atau minuman dan setelah itu bisa langsung memesan tempat duduk sebelumnya. Sehingga waktu mereka datang ke kafe, mereka nggak akan perlu nunggu lama. Dan pengguna cuma butuh daftar atau login agar bisa menggunakan semua fitur ini. Saya mungkin akan eh, memberikan teman saya untuk melanjutkan bagian adopsi teknologi. Baik, pada tahap implementasi sistem reservasi kafe digunakan berbagai teknologi dan tools yang mendukung pengembangan aplikasi web secara sistematis dan berkelanjutan. Pemilihan teknologi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsional sistem, kemudahan pengembangan, keamanan, serta potensi pengembangan di masa mendatang. Front-end berfungsi sebagai antarmuka pengguna bagi user, staf, dan administrator. Komponen ini menangani interaksi pengguna, pengolahan input, navigasi halaman, serta penyajian data yang diperoleh dari back-end melalui aplikasi Programming Interface atau API. Back-end berperan dalam pengelolaan logika bisnis sistem, pemrosesan permintaan dan permintaan dari front-end, validasi data, serta pengelolaan komunikasi dengan basis data. Seluruh pengelolaan data menggunakan reservasi, meja, transaksi pembayaran, dan validasi QR code dilakukan pada sisi back-end untuk menjamin keamanan dan konsisten sistem. Basis data digunakan sebagai media penyimpanan utama yang menyimpan seluruh data sistem, meliputi pengguna, staf, administrator, meja, menu, reservasi, dan transaksi. Pengelolaan basis data dilakukan secara struktur berdasarkan entity relationship diagram yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu, digunakan tools pendukung untuk perancangan termuka dan dokumentasi sistem guna membantu proses pengembangan dan penyusunan laporan. Dengan kombinasi teknologi itu tersebut, sistem reservasi kafe diharapkan dapat berjalan secara optimal, stabil, serta mudah dikembangkan dan dipelihara di masa depan. Sekian yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, adapun dari tujuan kami membuat program ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sering ditemui dalam proses pengelolaan data dan alur kerja yang masih dilakukan secara manual atau kurang terstruktur. Dalam praktiknya, proses manual sering menimbulkan berbagai kendala seperti sering mengalami keterlambatan, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam mengakses dan mengelola data secara efisien. Dan melalui program ini pula kami ingin menghadirkan sebuah sistem yang mampu menyederhanakan proses tersebut dengan memanfaatkan teknologi digital. Dan sistem ini juga dirancang agar pengguna dapat melakukan aktivitas utama secara lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Dan dengan adanya alur sistem yang jelas, pengguna juga tidak perlu lagi bergantung pada pencatatan manual atau proses yang berulang-ulang gitu. Dan, dan tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, setiap data yang dimasukkan dapat langsung diproses dan disimpan ke dalam basis data, sehingga mengurangi resiko kehilangan data maupun kesalahan input. Hal ini juga memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian, pengolahan, dan pemantauan data kapan saja dibutuhkan.
Dan program ini juga dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan. Oleh karena itu, kami membuat wireframe dan antarmuka yang sederhana yang serta mudah dipahami oleh pengguna. Dan kami harap pengguna juga tidak memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan sistem, sehingga program dapat langsung digunakan secara optimal. Dari sisi pengembangan, pembuatan program ini bertujuan untuk menerapkan konsep perancangan sistem yang telah dipelajari, seperti perancangan basis data, alur aktivitas, serta desain API. Dengan mengimplementasikan konsep-konsep tersebut ke dalam sebuah program nyata, kami dapat memahami bagaimana teori yang dipelajari di perkuliahan dapat diterapkan secara langsung dalam pengembangan sistem. Dan secara keseluruhannya, tujuan pembuatan program ini tidak hanya untuk menghasilkan sebuah aplikasi, tetapi juga dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi pengguna, serta menjadi sarana pembelajaran dalam mengembangkan sistem yang terstruktur, efisien, dan dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Demikian dari saya. Baik, di sini saya akan mendemokan sedikit bagaimana dari web kami yang sudah kami deploy, sudah di hosting. Nah, bisa terlihat di sini merupakan laman landing page. Di sini kita bisa langsung sign up ataupun login. Jika kita memencet login, kita akan langsung diarahkan ke login page. Kalau kita memencet sign up, kita juga akan langsung diarahkan ke sign up page. Dari login juga kita bisa masuk langsung ke sign up page jika kita memiliki akun. Nah, karena saya sudah memiliki akun, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk. Nah, di halaman dashboard ini bisa kita lihat itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini, seperti ada promo-promo dan ada menu-menunya yang bisa kita lihat. Di menu juga bisa kita lihat sebenarnya. Ini tempat lengkap kita melihat menu. Semisal kita langsung memesan, seperti ini, kopi susu, kita akan memesan. Nah, jika memesan, kita akan langsung diarahkan ke produk detailnya, di mana di produk detailnya kita bisa memilih berbagai macam flavor ataupun size, banyak yang nanti jenis-jenis varian dari kopi ataupun cookiesnya nanti. Kita langsung masukkan ke art. Ada dua menu di sini. Pertama, kita bisa dine in ataupun take away. Kalau dine in, kita akan bisa langsung diarahkan ke sini. Kita bisa memilih seat-nya, lalu akan confirm pay. Jika kita take away pun, kita kan bisa diarahkan langsung ke finalize order-nya untuk bisa kita memasukkan, kita membayar dengan cara apa, QRIS ataupun cash secara langsung. Kita juga bisa memiliki promo kode yang nanti akan di-set oleh admin panel. Nah, jika sudah selesai, kita akan langsung bisa memplace ordernya. Nah, jika pesanan berhasil akan langsung berada di dalam dashboard menunya, yang dimana di sini kita bisa lihat di atas sudah ada pending page-nya. Nah, sementara untuk front end user-nya hanya segini dulu. Mungkin nanti kedepannya akan bisa ditambahkan seiring berjalannya waktu. Langsung kita masuk ke admin panel-nya. Nah, di admin panel ini kita bisa memasukkan, di sini ada untuk menambah produknya, CRUD sudah ada masuk dalam di sini, kita bisa menambah harganya, kita juga bisa menambah varian seperti size-nya dan masih banyak lagi. Nah, di order di sini kita bisa men-setting pesanan yang sudah tadi dipesan oleh customer. Kita bisa update statusnya menjadi confirm, processing, ready, complete, dan cancel. Dan di sini juga payment-nya juga bisa kita set tadi paid ataupun unpaid. Jika kita update di sini, kita akan masuk ke dashboard. Bisa terlihat kalau orderan yang tadi sudah kita pesan akan ke-confirm di sini. Nah, disinilah saya masukkan tadi untuk dirisi atau promonya. Di sini kita bisa menambah promo. Apa itu nama promonya, apa kodenya, ini berapa persenan promonya, tanggal mulai dan nanti tanggal berakhirnya. Untuk customer kita bisa set di sini. Kita bisa set customer yang sudah ada di dalam, kita bisa view atau bisa kita view, bisa kita edit dan lain sebagainya nanti. Dan map manager ini adalah berfungsi untuk tadi kalau kita dine in, kita bisa menambah SVG filenya untuk menambahkan map-map di sini. Mungkin sekian untuk demo kali ini. Mungkin akan ada beberapa hal yang akan ditambah ataupun akan berubah
seiring berjalannya waktu, tapi untuk sekarang hanya ini saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Jadi saya akan mungkin menambahin sedikit dan sebagai penutup juga. Di sini kita dalam adopsi teknologi, di sini kita pakai Next.js untuk pengembangan front end-nya. Untuk back end kita pakai Laravel. Terus database-nya kita pakai MySQL. Mungkin tambahan saya hanya sebagai berikut. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan Rama Santi. Om, santai-santai Om. Terima kasih.